manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Ya, Sumat Takabur. Lihat halaman 58. Halaman 58. Baik, sebelum kita belajar, lihat tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa. Ketiga, menghindari sikap hidup, sikap yang berfoya-foya. Keempat, terbiasa bersikap rendah hati. Nah, sebelum kita belajar, maka mari kita sama-sama untuk membaca ayat Al-Quran surah apa? Al-Furqan ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Tahu dulu. Coba Devi baca. Tarik. Lihat halaman 64. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Maka kita sebagai orang muslim harus menghindari sifat berfoya-foya. Jadi kalau kita punya uang, tidak boleh berfoya-foya, harus dimanfaatkan yang lebih baik. Nah, kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku juhud. Apa itu berlaku juhud? Juhud itu mengutamakan akhirat daripada duniawi. Tapi bukan berarti kita tidak butuh dengan dunia, ya. Nah, sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori mengabaikan harta dan pengurusan berfoya-foya. Itu siapa yang tahu contoh orang yang berfoya-foya? So, berikan contoh orang yang berfoya-foya seperti apa? Menghambur-hambur uang, terus membeli barang yang tidak dibutuhkan. Maka sebaiknya kita seorang muslim harus makan uangnya sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan tidak punya barang yang tidak perlu dibeli, maka sebaiknya tidak perlu dibeli, kecuali kalau barang itu kita dibutuhkan, gitu ya. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 26 menyebutkan, siapa yang membaca ayatnya? Tadi Devi udah, siapa lagi? Coba dari tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubaddir tabdira innal
mubadirina kanu ihwana sayatin wa kana saitonu lirabbihil kafura. Artinya apa? Dan berikanlah haknya. Artinya berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin. Jadi daripada kita mempoya-poya untuk yang tidak ada gunanya, maka sebaiknya kita dimanfaatkan harta kita untuk kebaikan, sedekah, infak, dan lain sebagainya ya. Nah, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Nah, di dalam surah Al-Furqan juga menyebutkan yang artinya termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya. Takjir dan israf dalam kehidupan sehari-hari, contoh tadi. Takjir dan israf dalam makan dan minum. Dalam makan dan minum artinya dalam makan dan minum itu jangan berlebihan. Kalau makan jangan terlalu berlebihan, minum pun jangan terlalu berlebihan. Ya, sekiranya di kelapa makanlah secukupnya. Terus seorang mengambil banyak makan dan minum pada suatu acara tasyakuran, gitu ya. Ia takut tidak mendapat bagian, gitu ya. Tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makan dan minuman yang tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menghadiri suatu acara acara orang lain, maka ambillah makanan dan minuman yang secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Yang penting tidak perlu ya, baik secara bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Jadi dia itu lebih baik daripada kita berbicara yang tidak baik, baik itu secara kita lawan bicara maupun secara di media elektronik. Di media elektronik contohnya seperti di Facebook ya, di Instagram, di TikTok gitu kan. Maka berkatalah harus baik, yang sopan gitu ya. Tidak boleh berkata kasar. Bisa berselisih. Apa saja contohnya penampilan? Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari dan kaki saat pertemuan warga. Jadi memakai perhiasan pun jangan terlalu berlebihan. Jadi cukup saja, gitu kan, gelang, kalung, gitu kan. Jadi kalau ketika kita bertemu atau ada suatu kumpulan di warga masyarakat atau di mana saja, janganlah memakai perhiasan yang berlebihan, gitu ya. Yang tadi satu, apa tadi contohnya tidak boleh makan dan minum berlebihan. Yang kedua, tidak boleh berbicara yang tidak perlu. Ketiga, penampilan berlebihan, tidak boleh memperlihatkan penampilan yang berlebihan. Selanjutnya halaman 66. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Ada berapa dampaknya? 4. Yang pertama apa? Yang kedua, keempat, nah itu adalah
riya dan boros serta memamerkan kepada orang lain untuk memicu sifat iri. Ya. Diusahakan kita sebagai siswa harus menghindari sifat-sifat tersebut. Nah, seandainya kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, maka hati kita akan menjadi pelak, gitu ya. Jadi usahakan hindari sifat iri, sifat dengki, sifat pamer. Yang ketiga dapat memicu stres, itu kan tadinya punya harta banyak karena tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, itu kan, maka akan dampaknya frustasi, gitu ya. Karena apa? Karena hartanya tidak digunakan dengan baik. Kelima, ekopat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Apa cara sifat kikir teh? Baca Alexa, apa sifat kikir? Ayo. Nah, gitu ya. Jadi itulah dampaknya menimbulkan sifat kikir. Jadi kalau kita punya harta, punya uang, itu kan tidak ada salahnya untuk berbagi, karena dengan cara kita berbagi, itu kan kita tidak akan hidup miskin. Bahkan kalau menjanjikan bahwa satu kali kita berbuat baik maka berapa lipat ganda 10 kebaikan.